Shalom anak-anak kelas 6. Oke, ketemu lagi dengan Mr. Agung untuk materi PPKN tematik 6A. Oke, kali ini Mr. akan menggunakan video untuk subtema 2 dan kedepannya. Jadi terakhir kita sudah membaca bacaan tentang musyawarah ya, halaman 67. Nah, itu untuk sila keempat ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sila ke-1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sila keempat itu tentang musyawarah kerakyatan. Kita lanjut lagi, kita buka subtema 2 halaman 77. Nah, PR-nya dan PS-nya sudah dikerjakan kan? Nah, subtema 1. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 77. Oke, sudah siap? Nah, karena dengan video, Mister yang bacain, ya, kalian perhatikan di rumah masing-masing dengan bukunya. Pelajaran 4, halaman 77. Nah, sebelumnya kita sudah belajar sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berikutnya kita simak bacaannya dulu. Paman Raya seorang peternak sukses. Paman Raya adalah seorang peternak yang sukses. Paman memiliki lahan peternakan yang luas. Hewan ternaknya pun ada berbagai macam. Ada sapi, kambing, ayam, dan ikan. Kesuksesan yang didapat Paman tidak didapatnya begitu saja. Paman bisa meraih kesuksesannya dengan bekerja keras. Pada awal memulai usahanya, Paman hanya memiliki sepasang kambing dan sepasang sapi. Kemudian kambing dan sapi betina melahirkan beberapa anak, sehingga jumlahnya bertambah banyak. Kambing dan sapi itu dipelihara dengan baik oleh Paman. Setiap hari, pagi-pagi sekali, Paman mencari rumput segar untuk memberi makan hewan ternaknya. Setiap dua kali dalam seminggu, kandang selalu dibersihkan agar hewan ternak tetap sehat. Setelah dewasa, beberapa anak kambing dan sapi dijual. Paman juga menjual susu kambing dan sapi segar hasil memerah sendiri. Paman menjual susu dengan berkeliling kampung. Uang hasil penjualan ternak dan susu dikumpulkan hingga bisa membeli tanah untuk memperluas lahan peternakannya. Paman juga membeli beberapa ekor ayam petelur dan ikan mujair. Dalam menjalani usahanya, Paman pernah mengalami kegagalan. Saat itu, beberapa hewan ternaknya terkena penyakit dan ada yang mati. Namun, Paman tidak putus asa. Paman terus berusaha dan bekerja keras. Berkat usaha dan kerja kerasnya, kini Paman memiliki lahan peternakan yang luas dan memperkerjakan beberapa orang untuk mengurus ternak-ternaknya. Paman juga telah memiliki 3 buah truk kecil untuk digunakan untuk mengantar hasil ternaknya ke beberapa pelanggan Paman yang ada di kota. Namun ada juga beberapa pelanggan yang datang langsung ke peternakan Paman untuk membeli susu, telur ayam, dan ikan mujair. Wah. Nah, sekarang kita coba jawab dulu. Ayo jawab. Udah, boleh tulis di buku PS. Karena di sini sepertinya tidak muat ya. 1. Hewan apa yang dipelihara Paman saat memulai usahanya? Nah, tadi ada di bacaan yang sudah kita bacakan. 2. Bagaimana Paman memelihara hewan ternaknya? Nah. 3. Sikap apa yang dimiliki Paman sehingga bisa menjadi peternak yang sukses? Nah, awalnya kan tidak langsung sukses ya. 4. Mencerminkan sila keberapakah sikap yang diterapkan Paman sehingga menjadi pengusaha yang sukses? Nah. 5. Menurutmu, apakah sikap bekerja keras juga penting untuk pelajar? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau dibicara jelaskan, kalian belajar mengemukakan pendapatnya. Oh, begini, Mister. Iya, karena menurut saya apa begitu. Oke, sekarang coba dikerjakan dulu ya. Ayo jawab. Oke. Nah,
karena ini video, kalian bisa perlahan-lahan mengerjakannya. Nah, videonya bisa di pause dulu, kalian kerjakan dulu baru boleh lanjut lagi. Nah, sekarang Mister lanjut saja ya. Ayo belajar halaman 78. Mister bacakan, kalian sambil melihat bukunya di rumah masing-masing. Sikap bekerja keras seperti yang telah dilakukan Paman Raya merupakan salah satu sikap yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Jadi kali ini kita belajar tentang sila kelima. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan. Sila kelima Pancasila berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang. Dan sikap saling menghormati antara lain agar dapat tercapai keadilan. Penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Nah, bisa lihat di buku, ditandain. Contoh-contohnya kan sebelumnya kita sudah belajar sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, nah sekarang sila kelima. Berbuat luhur dan saling membantu, serta gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini yang harus kita praktekkan dan bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dalam menggunakan jalan raya misalnya, tempat-tempat umum, nah kita harus saling menghargai, misalnya tidak kebut-kebutan di jalan raya atau mematuhi peraturan. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang paling sederhana kita lihat di lampu merah, di lampu lalu lintas ya. Biasanya kalau lampu merah itu kan artinya berhenti, karena biasanya di persimpangan itu kan ada. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat tertentu, wah kosong nih, meskipun lampunya merah tetap jalan. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita melanggar pasti ada konsekuensinya. Jadi misalnya kita kosong nih, jalanlah. Tuh ternyata ada yang dari arah lawannya ternyata mau melewati karena lampunya hijau, dan karena dia lewat kaget dan dapat terjadi kecelakaan. Makanya kita harus praktekkan. Oke. Nah, jadi sila kelima mengandung sikap kerja keras dan saling menghormati. Sikap kerja keras dan saling menghormati harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskanlah sikap kerja keras dan saling menghormati kamu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ini nggak usah dikerjakan. Nah, tapi di sini kita belajar. Tadi ada pertanyaan. Kira-kira perlu nggak sih kerja keras dalam kehidupan para pelajar? Nggak perlu, Mister, kan kita masih sekolah. Nah, maksud kerja keras di sini adalah semangat untuk tetap berusaha. Jadi, nggak apa-apa lah, nggak ditanyain ini, nggak apa-apa lah. Nah, itu tidak baik. Nanti ada waktunya kalau kalian dewasa, kalian harus bertanggung jawab atas diri masing-masing. Nah, jadi walaupun kita masih belajar di sekolah, kita harus belajar, berusaha, bersemangat untuk bekerja keras ya. Misalnya dalam mengerjakan PR atau apapun ya dalam masa pembelajaran sekolah ini. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 80. Ke halaman 91. Oke. Halaman 91. Ayo berlatih. Oke, nah ini mudah ya, bisa dikerjakan di buku paket kalian masing-masing. Oke, tulis ayo berlatih halaman 91. Tentukan sila Pancasila yang sesuai dengan sikap-sikap berikut ini. Ada di situ ada tabel yang atasnya ada kepalanya nomor, sikap, dan sila Pancasilanya. Ada 8 nomor. 1. Ikut melakukan ronda malam demi menjaga keamanan sekitar. Kira-kira itu sesuai dengan sila Pancasila sila keberapa? Ya, sila ke-3, Persatuan Indonesia. Jadi
menjaga keamanan bersama ya, meskipun nggak semuanya satu perumahan, satu komplek harus ikut ronda semua, tapi sebagian kita menjaga karena itu juga lingkungan kita. Itu coba dikerjakan nomor 2 sampai 8 sisanya. Jadi nomor 1 itu sesuai dengan sila ke-3. Oke. Nah, sisanya bisa dikerjakan masing-masing di buku paket saja boleh. Nanti difoto, dikirim ke Mister. Untuk PR-nya evaluasi 2 di halaman 94 untuk PG dan esainya nomor 5 dan nomor 6. Nah, bila tidak muat di situ bisa menggunakan buku PS saja. Buku PS dan PR boleh digabung. Ini materi untuk subtema 2. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi kelas 6 PPKN subtema 2 tematik 6A. Oke. Shalom anak-anak semua.